Kenapa ini? Oke. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Sore jelek Oke. buat ngomong. Ya, oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya perwakilan dari trainer Rumah Scopus Hanifah. Di sini juga ada Mas Ari nanti yang akan membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya boleh Bapak Ibu jika ingin ada pertanyaan atau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, silahkan di chat grup ataupun di tools yang Q&A, Bapak Ibu. Bisa saya mulai menjawab pertanyaan yang sudah masuk? Bisa Mbak, silakan dimulai. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Sri. Ibu Sri? Ya, iya benar, Mbak. Ya. Baik, Ibu. Pertanyaannya tentang bagaimana cara melihat kuartil jurnal Scopus yang akan kita jadikan rujukan melalui Scopus yang sudah berlisensi. Sebelumnya berarti ini ingin mencari jurnal tujuan untuk kita submit gitu ya, Ibu? Untuk referensi, Mbak, bukan untuk jurnal Referensi. tujuan. Iya, benar. Yang akan kita Baik. rujuk, yang akan kita kutip begitu. Ya, jika ingin mencari referensi dari Scopus yang sudah berlisensi, Ibu bisa nanti setelah memasukkan keyword yang di search bar itu, nanti di bagian atas sebelah kanan ada sort on, bisa diurutkan citasi terbanyak, Ibu. Nah, nanti jika sudah mengurutkan citasi terbanyak, nanti akan secara otomatis dari Scopus itu sudah akan menyaring jurnal-jurnal yang Q1, Q2. Namun jika Ibu belum yakin, bisa dicek. Nah, caranya saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Baik, silakan, Mbak. Ups, sebentar. Apakah sudah keluar? Sudah, Mbak. Ya. Sudah. Ya, Ibu. Nah, seperti ini nanti untuk tampilan yang sudah berlisensi ya, Bapak Ibu ya. Di sini nanti perbedaannya kalau berlisensi kita bisa mencari dokumen gitu. Di sini saya contohkan semisal kita menggunakan online learning. Jangan lupa kalau semisal kita menggunakan dua kata, keywordnya boleh dikasih apostrok atau petik dua, ya Bapak Ibu, agar menjadi satu kesatuan seperti itu. Nah, nanti setelah kita mencari search on-nya, nanti di bagian kanan atas ini ada sort by. Ini kita ubah ke cited by Higgins. Nah, di sini nanti mungkin akan dari jurnal sudah memilah jurnal-jurnal yang memiliki kuartil 1, 2 gitu, Ibu. Cara melihatnya, semisal kita belum yakin, kita bisa klik di jurnalnya, di nama jurnalnya ini. Nah, setelah itu nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Kita klik yang bagian jurnalnya, proceeding of. Di sebelah kanan nanti akan keluar toolbar baru yang akan menginformasikan dia kuartil berapa. Seperti itu, Ibu. Jadi kita search keyword, lalu kita klik salah satu jurnalnya, lalu kita klik lagi nama jurnalnya, nanti akan tampil tool baru atau di sebelah kanan akan muncul pop-up baru yang menginformasikan tentang matriks jurnal. Seperti itu, Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi, Bu Sri? Enggak, Mbak. Terima kasih banyak. Saya kira ada yang langsung bisa terlihat gitu di yang halaman pertama tadi itu berapa. Oh, ya kalau semisal kita ingin mencari referensi harus seperti itu, Ibu. Mungkin kalau semisal Ibu sudah meng-setting sort on-nya tadi, setted by Hages itu sudah terfilter Q1, Q2-nya gitu, Ibu.
Baik, baik. Terima kasih banyak ya, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Lalu selanjutnya izin bertanya dari Pak Muhammad Tarmizi. Selamat sore Bapak. Pak Muhammad Tarmizi ada di Zoom? Apakah masih ada di Zoom ini? Ada Kak. Ya. Baik, saya jawab ya Bapak. Bagaimana cara membuat judul yang menarik agar bisa tembus Scopus? Untuk judul, di sini kita memiliki 3 kunci untuk pembuatan judul ya Bapak ya. Yang pertama itu ada 3 itu SMO, signifikan, metode, sama objek. Jadi signifikan itu bagaimana kita coba saya contohkan dari punyanya Pak Jun. Ya. Ini judul yang bisa dibilang sangat simpel gitu nggih, Pak. Oh, sebentar. Oh. Nah, ini dari judulnya dari salah satu jurnal Pak Jo yang sudah terbit di Scopus di kuartil 3 berjudul seperti ini. Ini hanya basic datanya dari video ataupun kuesioner mahasiswa gitu nggih Pak. Nah, di sini kenapa bisa tembus Scopus karena di sini di dalam judul ini signifikannya atau hal yang ingin ditonjolkannya agar masyarakat atau pembaca ataupun mahasiswa yang mencari jurnal itu tahu dan tertarik seperti itu. Jadi harus ada signifikan, metode, sama objeknya, Bapak. Jadi kalau semisal dari saya contohkan dari keyword tadi online learning, semisal berkaitan tentang online learning gitu ya, online learning to improve social marketing seperti itu. Nah, itu adalah salah satu judul yang mungkin bisa dipakai. Jadi ada hal yang ini sebenarnya ini penelitian ini untuk apa seperti itu. Jadi terlihat semuanya signifikannya, metodenya beserta dengan objeknya seperti itu, Bapak. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak? Baik Bu, terima kasih. Itu saja. Ya. Jika kurang jelas mungkin atau saya yang menjelaskan terlalu cepat, mungkin nanti bisa ditanyakan lagi atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan lebih, mungkin langsung saja ditanyakan di kolom chat atau bisa langsung on mic bertanya seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Izin bertanya, Ya. untuk akun Scopusnya itu yang berlisensi atau yang biasa itu ya? Lebih baik jika universitasnya Bapak Ibu memfasilitasi akun Scopus yang sudah berlisensi menggunakan akun Scopus yang sudah berlisensi seperti itu, Bapak. Karena kalau kita menggunakan akun Scopus yang belum berlisensi kan dari di awal tadi sudah saya terangkan, jika akun Scopus yang belum berlisensi itu kita tidak bisa mencari dokumen atau kita tidak bisa mencari referensi. Di situ hanya ada search sama civical kalau tidak salah. Seperti itu. Tapi jika Bapak Ibu belum memiliki akun Scopus lisensi ataupun universitasnya belum terdaftar, mungkin bisa menggunakan Sign Direct untuk mencari referensinya seperti itu. Jadi nanti kita gunakan Sign Direct untuk mencari referensi dan kita bisa mengecek atau apakah itu benar
Q1 atau Q2-nya atau sudah terdaftar di Scopus atau tidaknya bisa di scopus.com tapi yang lewat sources-nya. Seperti itu. Ada lagi Bapak? Eh, sudah. Izin bertanya, Mbak. Ya, silahkan Bapak. Mbak, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk penulisan riset gap-nya di introduction itu biasanya dimasukkan gimana caranya dimasukkan itu? Di Untuk riset bagian gap-nya atau introduction. literatur review? Iya, introduction. Literatur review. Literatur review. Untuk literatur review, jadi gini Pak, kalau di Scopus, Rumah Scopus, itu kan kita nanti kalau Bapak Ibu mengikuti camp, itu akan ada anatomi atau materi untuk mengisi itu, introduction, method, dan segala macamnya. Nanti ada urutannya, step-stepnya yang ada di dalam introduction itu apa aja, bagaimana pengisiannya. Nah, untuk yang riset gate itu nanti masuk di setelah kita bilangnya itu apa namanya? Itu introduction yang Ho and Why gitu Iya, Ibu. iya. Jadi nanti iya gitu Bapak maaf. Jadi nanti di introduction itu ada eh, kalimat anon, kalimat non Hmm. sama Ho and Why gitu kalau di punya kita gitu. Iya, Jadi iya, nanti iya. kita akan mengasih anatominya itu. Nah, untuk yang literatur review itu nanti masuk setelah Ho and Why. Oh, setelah itu, oke. Makasih, Mbak. Iya, Izin menyambung, baik. Mbak, boleh, Mbak? Boleh Ibu silakan. Berarti sistematika penulisan untuk literatur review dengan artikel penelitian eksperimen itu sama ya, Mbak ya? Gimana Ibu? Mohon maaf. Untuk struktur yang diberikan Kak Jo itu berarti untuk artikel yang literatur review dengan yang penelitian riset atau pengembangan itu sama ya, Mbak? Iya, iya. Cuma Oh, nanti baik. ketika, iya Ibu, nanti jadi desain atau filenya itu sama. Cuma nanti waktu pengisian kan jika camp itu ada waktu-waktunya tersendiri untuk pengisian seperti itu ya Ibu. Jadi juga akan kita pandu. Semisal tidak ada di tabel itu atau tidak ada di file tersebut, itu pasti nanti akan kita arahkan di sebelah sini Bu, setelah ini Bu, gitu. Baik, oke, terima kasih banyak, Mbak. Iya Ibu. Mungkin ada lagi? Atau saya lanjutkan? Ya. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Bagas Andrian. Untuk studi meta-analisis, apakah syarat-syarat yang perlu diperhatikan agar bisa tembus jurnal Scopus? Studi analisis itu seperti yang itu bukan Pak, yang sebentar, saya coba lihatkan. Halo, Ya Bapak, bagaimana? Untuk studi analisis yang bagaimana ini Bapak? Itu penelitian dengan pendekatan meta-analisis, Mbak, yang baru-baru ini kayak. Ya, sebentar Bapak. Akan saya mohon meta-analisis yang mohon diperlukan oleh izin Bu, pertanyaannya tolong ya, mohon izin pertanyaan tolong apakan Bu, dibacakan gitu. Jadi biar interaktif. yang mana Bapak? Mohon maaf. Yang barusan Bu, saya kebetulan tidak stay di tempat Bu. Oh iya, yang untuk studi meta-analisis itu ya Bapak? Ya, makasih Bu. Oh, iya. Di sini ada teman saya, rekan saya yang Mbak Biwi juga. Mungkin nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Biwi tentang meta-analisisnya, Bapak. Silahkan Mbak Biwi. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Oke, mohon izin membantu menjawab eh, berkaitan dengan meta-analisis ya kalau tadi tidak salah dengar. Jadi studi meta-analisis syarat-syaratnya yang perlu diperhatikan itu apa saja agar bisa tembus di Scopus. Nah,
Secara umum, Bapak Ibu, ada beberapa syarat. Memang yang pertama adalah kualitas data Bapak Ibu terlebih dahulu. Kualitas data, metode yang digunakan. Eh, Pastikan Bapak Ibu menggunakan data primer yang memang berkualitas dan kredibel, dan kredibilitas. Terus kemudian Bapak Ibu juga menggunakan metode meta-analisis yang terkini, seperti model efek atap atau efek acak dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu juga gunakan atau melakukan penilaian risiko bias pada studi yang Bapak Ibu masukkan. Nah, setelah itu untuk pelaporannya perlu dilaporkan secara komprehensif. Nah, pertama yang agar terlihat komprehensif adalah Bapak Ibu perlu menyajikan informasi secara lengkap tentang strategi pencarian literatur yang Bapak Ibu gunakan dan kriteria inklusi atau eksklusinya. Jadi perlu dirincikan begitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga bisa memberikan deskripsi secara terperinci tentang karakteristik studi yang Bapak Ibu masukkan. Setelah itu, laporan hasil meta-analisis itu juga harus diterangkan secara jelas, baik termasuk ukuran efek, kemudian interval, kepercayaan, maupun heterogenitasnya. Gitu. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya pelaporan juga, Bapak Ibu juga bisa menginterpretasikan dan mendiskusikan tulisan Bapak Ibu secara mendalam dengan cara menafsirkan hasil meta-analisis itu dalam konteks teori dan penelitian sebelumnya. Kemudian ada bahas implikasi temuan atau apa namanya untuk praktik atau kebijakan gitu. Kemudian Bapak Ibu juga mengidentifikasi keterbatasan studi dan area untuk penelitian yang lebih lanjut. Setelah itu, Bapak Ibu juga pastikan kualitas pada penulisan maupun formattingnya. Jadi gaya penulisan itu harus jelas, logis, dan kemudian terorganisir dengan baik. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu juga perlu mengikuti pedoman maupun apa aturan penulisan yang diminta oleh jurnal yang Bapak Ibu targetkan atau jurnal tujuan. Setelah itu, yang selanjutnya Bapak Ibu juga harus perlu memastikan bahwa tulisan Bapak Ibu atau artikel Bapak Ibu ini memang tidak ada kesalahan, tidak ada typo dalam ejaan, tidak ada. Jadi kesalahan pada ejaan itu bisa bermakna lain, takutnya akan bias makna, kemudian nanti tidak jelas begitu ya. Jadi pastikan tulisan Bapak Ibu tidak ada typo. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi misalkan Grammarly begitu untuk mengkoreksi ejaan. Kalau dalam bahasa Indonesia ada aplikasi yang dari KBBI kalau tidak salah ya. Itu. Jadi pastikan bahwa tulisan Bapak Ibu itu benar-benar eh, tidak ada typo sama sekali. Selanjutnya eh, penulisan pada meta-analisis ini, Bapak Ibu perlu menunjukkan yang mananya kebaruan, memberikan wawasan baru, atau mengisi kesenjangan dalam literatur. Jadi literatur-literatur yang Bapak Ibu kumpulkan, itu perlu Bapak Ibu tarik begitu. Apakah ada kesenjangan, kemudian apa yang perlu dipembaharui pada literatur-literatur yang sebelumnya, begitu. Selain itu juga Bapak Ibu juga harus menguatkan kontribusi penulisan, kontribusi studi penelitian Bapak Ibu itu apa, gitu perlu disampaikan. Dan Bapak Ibu jangan lupa mempertimbangkan etika. Jadi perlu patuhi etika pada penelitian, ya. Tidak setiap peneliti, penulis itu jangan sampai kita lepas dari etika-etika peneliti, begitu. Seperti halnya plagiasi. Diharapkan Bapak Ibu juga harus sangat eh, mengecek begitu ya plagiasinya. Kemudian tidak boleh melakukan kecurangan pada plagiasi. Kan sekarang ada beberapa yang
cukup viral ya, menggunakan titik atau menggunakan garis begitu ya, dibuat seolah-olah tipu dan sebagainya. Nah, itu pastikan jangan melanggar hal-hal yang seperti itu, karena itu melanggar kode etik salah satunya. Kemudian, eh, jika memang memungkinkan, Bapak Ibu perlu memberikan persetujuan etik. Jika itu memang perlu ya Bapak Ibu. Tapi jika tidak perlu nggak apa-apa. Jadi eh, mungkin itu yang menjadi penekanan pada meta-analisis. Bapak Ibu perlu menyampaikan kebaruan, kemudian menguatkan apa tadi etika begitu ya Bapak Ibu, jangan lepas dari etika penulisan, kemudian kualitasnya dari paper Ibu itu perlu diperhatikan, formattingnya, bahasa ejaan dan sebagainya, tidak ada typo, itu juga harus dilihat. Kemudian interpretasi dan diskusinya dalam penelitian artikel Bapak Ibu perlu dijelaskan secara mendalam dan tajam. Selain itu juga kualitas data. Yang utama adalah kualitas data. Bapak Ibu harus menggunakan data dari studi primer yang berkualitas maupun yang berkredibilitas tinggi begitu. Mungkin begitu, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin teman-teman yang lain, Mbak Hanifah atau Mas Wildan, Mas Ari juga bisa memberikan tambahan berkaitan dengan meta analisis, mohon maaf begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Hanifah. Bu boleh tanya Bu. Bu boleh tanya Bu. Masih adakah Boleh, yang ingin ditanyakan? boleh tanya Bu. Punten. Ya, Bisa bertanya Bu. ya. Bagaimana Bapak? Ini singkat saja, mungkin juga udah pertanyaan lama. Pertama, bagaimana cara untuk mencari literatur yang tepat guna mendukung tulisan kita? Misalnya Y berpengaruh pada X, atau misalnya gini, produk berpengaruh pada loyalitas. Nah, itu hasil penelitian saya kan harus ada justifikasi. Ya, emang sama ini mencari di ChatGPT, misalnya cari jurnal-jurnal yang Scopus Q1, udah ketemu kan kita tetap harus baca Bu, isinya apa mana. Nah nih, mana misalnya paragraf mana yang bisa menunjukkan atau yang menjelaskan bahwa produk berpengaruh terhadap loyalitas misalnya gitu. Nah ini terus terang yang ini maaf mungkin takut saya keliru pengalaman apa ada solusi ya, pengalaman saya dalam menulis artikel internasional Bu, namanya ini Bos, itu yang menurut saya paling lama di situ. Apakah benar nggak nih cara mencari artikel jurnal Scopus referensi yang benar-benar tepat bahwa kalimat yang saya susun atau argumentasi yang saya susun itu benar-benar dijustifikasi oleh literatur Scopus yang sangat relevan. Nah, rata-rata saya kadang pakai bantuan AI typeset misalnya ketemu jurnalnya. Apalagi kan kalau typeset kan bisa memfilter I1 Bu itu khusus yang I15 paper yang terbaik. Di conclusion atau di insight itu seolah sesuai apa yang kita cari. Bisa kita ketik produk berpengaruh pada loyalitas. Tapi setelah saya cek, saya download artikelnya, terus kita baca dengan bantuan misalnya chat PDF, nggak cocok itu, nggak ada. Nah itu saya jadi trauma, Pak. Nanti jangan saya udah cari capek, hanya lihat kira-kira baca cepat lah, misalnya klausulnya sesuai, masukkan. Tapi setelah kemarin dicek, loh kok nggak pas. Nah sekarang mungkin di forum ini juga untuk teman-teman gimana cara mencari literatur yang mendukung mungkin tulisan kita atau hasil penelitian kita yang cepat dan tepat gitu loh. Artinya bahwa itu memang ada. Itu dulu Bu, makasih Bu. Izin menjawab ya Bapak. Untuk pencarian literatur, mungkin jika kembali lagi ke scopus.com, jika Bapak sudah memiliki akun lisensi,
bisa menggunakan itu scopus.com. Jika tidak nanti kita kembali ke Sign Direct. Nah, di sini kita harus menentukan keyword dulu pastinya kan Bapak. Nah, setelah kita menentukan keyword, nanti di dalam Scopus itu kalau kita sudah berlisensi, nanti akan bisa kita munculkan abstraknya gitu. Nah, kita bisa baca cepat atau nanti kalau di Scopus itu udah ter-highlight apa yang kita masukkan atau keyword apa yang kita masukkan. Jadi lebih bisa kita nggak usah baca satu abstrak, tapi kita lihat highlight-nya yang keluar seperti itu. Nah, yang kedua, setelah kita mencari referensi dari Scopus ataupun Sign Direct, nanti kita bisa masukkan ke Mendeley Desktop. Nah, di Mendeley Desktop itu juga nanti bisa membaca cepat artikel Bapak Ibu dengan seperti yang tadi saya katakan, sudah ter-highlight gitu. Jadi kita tidak perlu membaca semuanya, cuman kita membaca, semisal kita memasukkan tadi yang keyword yang saya masukkan di awal, online learning gitu ya. Nanti kalau semisal kita sudah menemukan artikel dan kita masukkan ke Mendeley Desktop, dan kita memasukkan keyword itu, online learning, dia akan secara otomatis ter-highlight di kata tersebut. Nah, nanti di situ tugas kita hanya membaca dari titik ke titik saja, apakah itu bisa kita ambil atau tidak gitu. Namun juga pencarian referensi mungkin bisa dibilang kalau semisal itu jurnal yang kita cari sudah 75% atau 80% itu sama dengan yang kita tuju, boleh kita cantumkan seperti itu. Jadi setelah kita mencantumkan itu kan juga kita harus melalui parafrase juga ya Bapak ya. Jadi melalui parafrase itu mungkin nanti kita bisa menghubungkan kalimat yang cocok dari jurnal dan artikel kita atau manuskrip kita seperti itu. Jadi kalau untuk pencarian referensi mungkin sarannya dari sumber tersebut dari scopus.com yang sudah berlisensi atau kalau tidak Sign Direct. Tapi untuk cara cepatnya itu ada di Mendeley Desktop. Seperti itu Bapak. Apakah? Cuma masalahnya gini Bu, kalau di Mendeley Desktop kan ada yang highlight ya. Ya. Tapi yaitu ada yang kata kunci yang udah kita highlight. Dan kita bacanya itu kan di Inggris. Nah, Ya. karena kita terjemahkan lagi ke Indonesia. Nah itu kan Ya. lama Bu ya. Belum tentu ketemu highlight yang satu dibaca relevan. Mungkin cari ke scroll ke bawah belum relevan. Ini belum relevan. Nah yang jadi masalah gini Bu. Akhirnya saya mencari ada AI yaitu chat PDF. Ya, kita masukkan apa filenya, itu kita perintahkan untuk membaca. Dengan judul tunjukkan paragraf yang menjelaskan produk berpengaruh pada loyalitas. Okay. Kalau pas kita pas artikelnya, dia akan menunjukkan hubungan produk dengan loyalitas ada di paragraf ini, ada kodenya. Kita klik kode itu misalnya 1, 2, lalu muncul terhighlight paragraf itu. Tapi yang sering paper ini tidak secara spesifik menjelaskan tentang pengaruh produk terhadap loyalitas. Namun secara umum dapat dijelaskan. Nah ini yang namun secara khusus, secara umum bisa dijelaskan, apa itu bisa menjadi patokan bahwa kata-kata itu ada di artikel itu gitu. Bisa juga. Iya, Bapak. Jadi bisa juga terkadang itu waktu kita memasukkan keyword ataupun kata yang akan kita cari di artikel tersebut itu bisa terhighlight atau tidak muncul juga bisa kan Pak. Nah, itu biasanya mereka menggunakan kata lainnya atau sinonimnya seperti itu. Namun di judulnya tadi yang sudah Bapak katakan di judulnya sudah sama tapi ternyata di artikelnya membahas tentang berbeda. Nah, itu mungkin juga salah satu hal yang iya, Pak. Jadi salah satu hal yang terjadi seperti itu. Jadi maksudnya sama, cuman penggunaan katanya yang berbeda seperti itu. Bukan maksudnya gini, Bu. Mohon isinya tidak sama. Jadi yang kita maksud memang produk berpengaruh loyalitas. Kalau yang pas ada, Bu ya. Kalau yang pas walaupun judulnya menyerempet sama, terus ditulisan begini, Bu. Tulisan yang Anda maksud tidak secara spesifik ada dalam paper ini. Namun saya bisa menjelaskan
berdasarkan pengetahuan umum. Nah ini dia dari ya itu pengetahuan bahwa Hmm, ya. produk ini. Nah, maksud saya apakah dengan penjelasan itu lalu kita bisa ambil artikel itu sebagai referensi? Padahal dia sudah nyatakan bahwa tidak ada secara spesifik yang menjelaskan atau paragraf yang menjelaskan tentang produk terhadap loyalitas. Tapi saya bisa menjelaskan berdasarkan pengetahuan saya, lalu gitu. Oh, itu yang dari AI-nya ya, Bapak? Iya, iya-nya gitu, betul. Oh, ya. Nah, Iya. apakah, yuk, kalau berjalan secara umum, ya tepat, memang berpengaruh. Nah, cuma pertanyaan apakah itu bisa diambil sebagai referensi? Maksud saya gitu. Oh, kalau mungkin kalau dari AI-nya yang menyarankan, padahal AI-nya bilang kalau di dalam artikel itu belum ada, mungkin jangan jangan dipakai dulu, Bapak, Oh, gitu ya. jangan dulu ya. Ya, kalaupun dipakai harus kita parafrase juga, karena kan kembali lagi ke parafrase nanti, soalnya kalau di setiap Turnitin itu sekarang kan sudah mendeteksi AI juga ya, Bapak. Jadi tetap harus kita parafrase walaupun itu kita cari. Semisal Bapak memasukkan jurnalnya ke PDF itu ternyata ada, nah itu kita harus parafrase lagi seperti itu. Kalau misal ada di artikel tersebut, tapi kalau AI-nya sudah mengatakan bahwa saya akan menjelaskan, saya bisa menjelaskan, mungkin Ya, gitu bisa ya, betul. berganti, ya mungkin bisa berganti ke yang lain dulu, Bapak. Jika ada referensi jurnal yang lain seperti itu. Mungkin ada yang akan ditambahkan dari Mas Wildan, silahkan. Oke, baik. Ini berkaitan dengan penggunaan AI ini, Pak. Biasanya kalau Bapak Ibu menggunakan AI itu memang tidak secara langsung yang akan merujuk pada topik yang Bapak Ibu sampaikan. Tapi pada AI itu mereka akan mengenerate dari semua sumber referensi yang ada di internet yang berkaitan dengan topik yang Bapak sampaikan atau perintahkan. Nah, Ya, itu memang secara spesifik tidak akan sama karena setiap penelitian punya novelty dan kebaruan yang berbeda-beda. Jadi, nantinya mereka akan mengolah dari data yang sudah ada terus dikaitkan. Nah, itu sama halnya dengan Bapak Ibu mencari referensi dari Scopus sendiri, itu pasti keterkaitan hubungan antar variabel yang Bapak Ibu maksudkan itu jarang sekali ada. Kalau ada mungkin sama, tapi kasusnya berbeda. Nah, itu yang sering terjadi dalam penulisan artikel nantinya. Tetap itu nanti Bapak Ibu yang memberikan kuasa atas penulisan dalam artikelnya. Bagaimana Bapak Ibu menyambungkannya, referensi itu hanya untuk memang kita perlu untuk menguatkan artikel Bapak Ibu. Tapi konsep pemikiran itu tetap harus dipegang oleh autor seperti itu. Jadi kalau penggunaan AI itu memang kita harus tetap kendalikan Bapak Ibu. Tidak kita ambil secara utuh, tapi nanti kita kendalikan, ambil poin-poin yang penting yang bisa kita gunakan untuk menguatkan artikel Bapak Ibu. Kemudian nantinya itu kita tetap harus menguraikan kembali maksud dan tujuan dari Bapak Ibu bagaimana. Itu harus kita kalimatnya kita ubah lagi untuk bisa menyesuaikan dengan artikel yang Bapak Ibu susun seperti itu. Begitu Bapak, Oh tambahan ya, dari saya. Memang kalau AI kan mereka akan mengenerate, mengolah data yang ada di internet dan itu nantinya pasti mereka menyatakan hal seperti itu. Kalau mereka tidak berani menjamin, nah semua dari semua AI yang muncul sekarang ini kan sangat banyak. Itu mereka tidak mau, mereka akan membuat disclaimer tentang hasil yang mereka buat. Jadi Bapak Ibu nanti harus diamati lagi output dari AI itu bagaimana, nanti sesuai atau tidak, kita harus menyesuaikannya. Seperti itu, Pak. kalau nambah satu lagi, Pak. Kalau hanya untuk justifikasi, Pak, justifikasi saja bahwa klaim apa kalimat saya bisa diklaim atau dijustifikasi oleh penelitian yang ada di Scopus, Mm-mm. itu bisa nggak Pak? Bisa gini, kita Mm-mm. loyalitas produknya misalnya kopi, tapi artikel ini produk terhadap loyalitas komoditas lain, Mm-mm. misalnya elektronik gitu loh. Kira-kira itu bisa relevan nggak? Tapi
Nah, Benang-merahnya ini sama, yaitu pengaruh produk terhadap terhadap loyalitas. loyalitas. Tapi Betul, komoditasnya berbeda. Lah, apa itu bisa untuk relevan nggak betul. untuk menjustifikasi kita? Karena kadang kita Oke, kesulitan. Karena mungkin kopi terlalu spesifik ya, masih terlalu spesifik, betul. sehingga perlu ada yang lebih umum. Misalnya produk ya bisa barang Oke, elektronik atau barang industri lain. Tapi eh, konsepnya sama, Hmm. yaitu produk dengan loyalitas misalnya. Itu bisa nggak untuk Bisa, Pak. Bisa dengan kita gunakan relevan? untuk justifikasi variabel dari Bapak. Nah, tapi harus dilihat karakteristik variabelnya. Karakteristiknya itu bagaimana? Kalau misal tidak terlalu jauh, biasanya komoditas pangan itu hampir sama dengan yang lain, misal kedelai dan lain-lain. Tapi kalau industrial, misal ada faktor lain yang mendukung, misal sabun, produktivitas dengan loyalitas konsumen, itu kan nanti akan berbeda. Nah, cari yang karakteristik variabel sama. Kalau komoditas tanah yang Bapak sebutkan tadi adalah kopi, carilah komoditas yang lain, misal tentang beras yang lain. Itu hampir sama Oh, karakter. Nah, ya, itu ya. salah Apple to apple Pak ya. satu yang bisa kita gunakan untuk justifikasi itu, Bapak Ibu. Oke, Oke, terima kasih Bu, Pak. Terima kasih. Baik, Mbak Bapak. izin sama-sama menanggapi, Bapak. izin menanggapi tadi jawabannya jenengan terkait yang kemudian dicek plagiasi. Kalau untuk bisa tembus publikasi jurnal Scopus, batasan maksimal plagiasinya berapa persen ya, Mbak? Untuk plagiasi jurnal Scopus maksimal itu kalau di Q1, Q2 itu 10% Ibu. Untuk yang Q3 dan 4 di 15%. Seperti itu. Untuk maksimalnya seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Sudah cukup. Terima kasih, Mbak. Iya, Ibu. Untuk yang Tambahan, selanjutnya, Mbak, ya, Bertanya, Bapak. Mbak. Ya, di Ibu. jurnalnya saya untuk bidang perikanan kelautan itu diminta 15 Ya. Q1. Terima Kis- kasih. Oh, itu dari sananya maksimal 15 gitu ya, Pak? Apa bagaimana? Iya, mereka sudah tentukan. Oh, ya. Ada beberapa jurnal yang sudah menentukan, cuman kita cari amannya gitu, Bapak, di 10%. Seperti itu. Baik. Ya. Bertanya, Mbak. Ya, Ibu. Kalau kita mau membuat jurnal terindeks Scopus itu, apakah semua referensinya harus ngambil dari Scopus? Iya, Ibu, tentu saja karena kita akan masuk ke rumahnya Scopus gitu ya, Ibu. Jadi kita juga kalau bisa mengambil referensi itu dari Scopus dan jika ingin terindeks Q1, jika bisa juga referensinya dari Q1 gitu, Ibu. Untuk menunjang atau memaksimalkan manuskrip kita. Seperti itu, Ibu. Oh, baik, terima kasih. Berarti jurnal-jurnal kayak Sinta itu nggak bisa masuk ya, Bu? Iya, kalau bisa kita cari Proceeding di enggak? Scopus, Ibu. Baik, baik. Terima kasih. Proceeding juga Bu. Proceeding enggak? Proceeding. Nah, ini sedikit menambahkan nih, Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau dari referensi itu kita ada 80% itu harus dari Scopus dan 20% itu dari mungkin jurnal yang lain. Karena ada teori-teori yang lain mungkin hanya ada di Indonesia. Tapi cari nanti sumbernya, kalau bisa itu bisa di tracking. Bisa ada URL ataupun DOI-nya. Ataupun Bapak Ibu harus cari yang dengan berbahasa Inggris untuk memudahkan pihak editor untuk men-tracking referensi yang Bapak Ibu cantumkan dalam artikel. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi untuk referensi memang kita fokuskan dari Scopus karena ada standarnya jurnal artikel-artikel yang terbit di Scopus itu sudah memenuhi standar oleh Scopus sendiri. Nah, diharapkan itu menjadi satu kualitas yang baik untuk mendukung atau menguatkan artikel Bapak Ibu seperti itu. Tambahan, Mbak. Ya, Bapak. Baik, terima kasih.
Terima kasih Rumah Scopus karena banyak hal yang kita dapat. Saya mencoba ke Q1, ada yang benar-benar ditolak, tapi ada dalam proses gitu. Nah, terkait pertanyaan tadi, eh, itu dalam proses langsung terbaca berapa yang terindeks Scopus Q1 itu terbaca. Yang tidak terindeks Scopus itu memang tidak terbaca juga. Jadi sudah ada keterangan di tahapan-tahapan itu langsung terbaca. Saran yang paling utama biasanya kalau kita di Scopus Q1, jurnal yang kita tuju itu kita harus kutip dari jurnal yang kita tuju. Gitu. Pengalaman saya harus dari jurnal itu gitu. Sehingga akan memudahkan kita untuk masuk lebih lanjut proses review gitu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kalau jurnal yang kita tuju sebaiknya kita citasi dari jurnal itu ya, sehingga akan membantu kita. Itu sesuai dengan pengalaman yang selama ini saya ikuti, saya jalani gitu. Ada yang benar-benar ditolak, ada juga yang diterima dalam proses gitu. Terima Ya, kasih, betul. Mbak. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih juga untuk informasi. Seperti itu, Bapak ada yang mau dan Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Fatmawati ya ini. Bisakah saya dibantu untuk mendownload CSV untuk membantu saya membuat analisis bibliometri device? Mungkin pertanyaan dari Ibu Fatmawati akan dibantu jawab oleh rekan saya, Mbak Biwi. Monggo, silahkan Mbak Biwi. Baik, terima kasih. Ibu Fatmawati, yang dimaksudkan download CSV ini apakah untuk keperluan Fosfire, pada aplikasi Fosfire? Betul. Iya, Pak. Iya, Mbak. Iya, Ibu. Iya. Betul ya? Karena kan kalau yang kalau misalnya kita pakai yang POP, yang Publish Service itu kan CSF-nya tidak muncul. Jadi mungkin bisa pakai yang premium. Kebetulan mungkin kalau yang di Undip, maksudnya di UGM itu mereka punya akses untuk punya lisensi dari kampus untuk mengakses Scopus yang sudah dibayar sama kampus ya. Tapi saya nggak tahu apa yang menjadi problem di kampus kami karena kami tidak diberikan akun untuk mengakses secara mudah dari Scopus ini. Jadi kami hanya diberikan kalau dari perpustakaan itu hanya diberikan akun tapi tidak memberikan akun untuk mengakses Scopusnya. Jadi terkadang sih misalnya kalau ada yang betul-betul dibutuhkan itu minta tolong sama teman yang ada di UGM atau apa. Tapi kan itu agak sungkan juga karena mereka punya kesibukan yang lain. Nah mungkin dari Rumah Scopus mungkin bisa membantu karena saya kebetulan sedang buat satu artikel untuk kebutuhan akhir masa studi. Jadi mungkin bisa dibantu. Terima kasih. Baik, Ibu. Yang saya tangkap tadi untuk pencarian referensinya di Scopus sudah punya akun, tapi tadi, mohon maaf, tadi agak putus-putus Ibu tadi. Terakhir apa? Mbak Hanifah mungkin bisa menerangkan lagi. Mohon maaf Ibu, sinyal saya juga tadi putus-putus, mungkin bisa diulangin lagi. Baik, saya ulangi. Terima kasih. Jadi saya kebetulan mau buat satu artikel untuk literatur review atau mungkin yang lebih lebih baik lagi mungkin dalam bentuk systematic review. Nah, kendalanya adalah sekarang saya diminta untuk membuat dalam bentuk menggunakan aplikasi Postviewer untuk bibliometri. Diminta untuk mencari CSF karena di sana bisa harapannya melalui CSF itu ada bisa kita bisa tahu dari penulis kemudian tahunnya, sedangkan kalau tidak pakai CSF kan tidak muncul seperti itu. Nah, mungkin saya kemarin WA admin mungkin bisa dibantu secara spesifik atau ada yang bisa mendampingi dalam penyusunan ini
Harapannya lepas dari Rumah Scopus, saya bisa melahirkan satu artikel untuk kebutuhan masa akhir studi disertasi saya. Terima kasih. Eh, apakah memang ada misalnya begini Mbak, satu misalnya Mbak Biwi yang bisa saya temani konsul, misalnya Mbak saya minta tolong saya hanya memberikan keyword, nanti Mbak Biwi misalnya membantu saya mencari CSF-nya atau misalnya membantu saya memandu dalam hal pembuatan systematic review ini. Beratnya adalah karena systematic review ini tujuannya harus minimal Q2. Dan saya lihat ada beberapa jurnal memang yang memberikan peluang untuk jurnal tersebut eh, untuk jurnal yang dalam dalam hal systematic review atau literature review. Mungkin ada satu admin bisa saya bantu komunikasi selain admin yang biasa memberikan kami informasi, apakah Mbak Wiwi atau misalnya siapa yang minimal dalam rangka apa dalam rentang waktu di Rumah Scopus saya bisa menghasilkan satu artikel untuk bisa submit. Baik, Ibu. Saya mencoba ingin menjawab sedikit ya, Ibu. Jadi kalau saya coba pahami dari pertanyaan Ibu, jadi untuk pencarian di Scopus, mungkin saya bisa bantu share screen ya. Tadi yang berkaitan dengan CF. Oh ya, tadi CF, CFF ya, apa tadi? GSF. Ya, GSF gitu. Nah, itu. Jadi di sini Bapak Ibu, Ibu Fatma juga, kalau Ibu sudah mencari begitu kata kunci di Scopus atau di Google Scholar atau maupun di WUS, Bapak Ibu, misalnya contohnya adalah di Scopus yang sudah berlisensi. Nah, nanti tinggal klik saja, misalnya kira-kira 6 atau yang sekiranya cocok dengan keyword Ibu begitu. Nanti Ibu perlu klik bagian ekspor. Nah, di sini ada CSV. Ini akan muncul informasi yang akan diekspor itu berkaitan dengan citasi information, author, document title, years, age, dan sebagainya yang sesuai dengan Ibu tadi sampaikan. Jadi Ibu tinggal ekspor data ini menjadi CSV, klik ekspor. Nah, nanti dia akan terunduh dalam bentuk CSV atau kadang dibacanya juga Excel gitu. Kemudian Ibu bisa membuka Fosfire, aplikasi Fosfire. Kebetulan saya memang tidak ada aplikasinya, Ibu. Nah, di bagian aplikasi Fosfire itu nantinya Ibu tinggal pilih create a map based on bibliographic data. Apakah ada Ibu di sana? Jadi kalau di Fosfire nanti Ibu tinggal pilih create a map based on bibliography data. Nanti Ibu klik itu, kemudian pilih yang import file. Nah, masukkan import file, kemudian klik browse. Kemudian Ibu cari file CSV yang tadi, yang sudah Ibu unduh tadi. Masukkan di sana, nanti akan secara otomatis dia akan mengimport data CSV Ibu. Kayak gitu. Begitu Ibu. Jadi, Ya. Kalau misalnya Mbak Biwi nanti saya kirim keywordnya untuk dibantu cari CSF-nya bisa nggak? begini Ibu, mohon maaf. Jadi kalau untuk pencarian keyword memang lebih baiknya dari penulisnya sendiri. Nah, kalau Ibu mau lebih detail begitu ya, lebih detail untuk pendampingan, Ibu bisa mengikuti Scopus Scan. Pelatihan. Ya, pelatihan Scopus Scan. Jadi Ya, saya lebih, udah daftar yang versi online, tapi dimulainya bulan Juli. ya nanti bisa Iya. didiskusikan di bulan Juli, Oh, di Ibu. situ. Gitu. Ya, Iya, ini masih lama, Mbak. Saya nggak. iya Ibu. Jadi nanti Eh, bisa. saya niatnya gini, Mbak. Masuk ke camp tuh, hitungannya minggu pertama bulan Juli itu udah ada bahan yang saya bawa. Jadi sudah ada bahan yang bisa saya diskusikan. Nah, kendalanya mungkin melalui ini misalnya Mbak Biwi bisa bantu saya mencari CSF-nya, saya kirim keyword-nya. Eh, kalau misalnya sudah CSF-nya sudah ada, mungkin bisa dikirim via email, Mbak, gitu aja. Bisa nggak?
Jadi kalau Sambil menunggu ke proses minggu pertama itu minimal ada sudah ada drafting yang saya bawa untuk bisa saya diskusikan karena niatnya setelah diskusi ke Rumah Scopus saya pasti akan menghadap ke promotor untuk konsultasi. Itu ceritanya. baik Ibu, untuk CFP atau pencarian keyword itu memang lebih nyamannya dari penulis sendiri Bu, karena nantinya selain mencari keyword, Ibu juga harus mengecek atau membaca secara cepat begitu ya isi dari konten apa namanya setiap artikel itu apa begitu. Nah, kalau kami nanti takutnya salah. Jadi kami sarankan Ibu bisa mencari referensi melalui Scopus, kemudian ScienDirect, kemudian Google Scholar atau Boost begitu jika ada. Nah, Ibu bisa gunakan itu, kemudian nanti diekspor datanya menjadi CSV begitu. Jadi Iya, lebih mudahnya kita masalahnya di Itu masih ada, kalau di itunya hanya masih ada. fakultas kami memang Hipotesisnya masih tidak ada. ada memberikan akses mahasiswa untuk ke Bukannya yang gambarnya, Scopus berlisensi. Kenapa Mbak, Mas? pakai ini Mbak ya, pakai navigasi itu view navigasi. Bapaknya lupa nge-mute kayaknya Ibu. Ya, jadi kalau memang misalkan Ibu belum punya Scopus yang berlisensi begitu ya, Ibu bisa gunakan ScienDirect Ibu. Jadi Yang ScienDirect tabelnya itu yang gambar hanya itu. Scan ScienDirect direct. ScienDirect itu memang terhubung dengan Scopus, Iya, tapi memang betul. tidak bisa kita lihat dia key berapa begitu. Iya, betul. Jadi nantinya nanti ketika Ibu ikut webinar online, nanti kita bantu juga bagaimana cara triknya begitu ya. Nah, tapi nanti sekarang ini mungkin Ibu bisa mencari referensinya melalui Scan direct. indirect terlebih dahulu Iya, begitu. udah. Jadi lebih mudahnya di sana. Cuman Gitu. CSM-nya nggak bisa di sana. Iya, ekspornya nggak Iya, bisa ya Bu. iya Harus betul. memang harus tambahan ekstensi seperti Dia itu. hanya dalam bentuk apa manajer apa gitu. Tapi Iya, tidak tidak dalam bentuk CSF sehingga item kalau misalnya kita mau mencari mengcluster hanya khusus untuk tahunnya, kemudian negaranya itu kan tidak bisa kalau tidak pakai CSF. iya, Baiklah kalau memang ini nanti di sesi berikutnya harapannya misalnya sekarang ada bantuan untuk CSF itu saya sudah punya keyword tapi saya mencarinya melalui Skype Direct tapi tidak yang specifically yang untuk saya masukkan ke bibliometri itu tidak ketemu kalau tidak menggunakan CSF. Nanti mungkin minggu pertama. iya, Ibu. Mungkin nanti Mas Wildan bisa menambahkan juga untuk berkaitan dengan ini ya, Mas Wildan. Monggo, Mas Wildan. Oke, Ibu. Ya, jadi memang nanti kalau kita yang mencarikan agak kerepotan. Jadi malah rancu hasil yang kita dapatkan dengan yang Ibu inginkan itu kadang berbeda. Jadi nantinya kita hanya bisa mengarahkan Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang melakukan secara langsung seperti itu. Nanti akan lebih ini. Tapi kalau misal Bapak Ibu setelah akan lebih enak kalau kita dalam Ibu bisa ikut camp saja. Nanti kalau ikut camp akan lebih kita langsung ketemu dan bagaimana kita bisa arahkan langkah-langkah yang harus yang harus Ibu lakukan Iya, seperti itu. iya Mas ya. Itu Saya ikut bisa camp yang saya online aja Mas. Nggak bisa nyampe Nih, ke Jakarta dan nggak Jogja. bisa. Ya, ya baik Bu. Ya, Nanti kita cari solusinya untuk bisa eh, Ibu ambil data. ya Karena itu kan cukup penting. Kalau betul. itu memang lebih enak kalau kita menggunakan akses Scopus berlisensi. Jadi nanti kita akan bagaimana bisa Ibu mengambil data dalam format CSV atau RISE itu juga bisa Benar-benar. Bu. Format RIS itu juga bisa. Itu Iya, juga bisa kita masukkan pada Post Viewer. iya, iya Mas. Tapi kalau saya pakainya RIS itu kan untuk mencari mengklaster by negara, kemudian Hmm, dengan by apa yang berdasarkan tahun itu tidak muncul. tidak muncul. Memang Iya betul, hanya betul, tidak betul. ter ini Iya, terkelompokkan tidak kalau di. terkelompok, tidak masuk ke dalam itu. Betul Mas. Nah, itu Bu salah satu Iya. alternatifnya. Baik Mas, terima Baik kasih Bu, banyak. Ya. sama-sama.
Baik, akan saya lanjutkan di pertanyaan berikutnya ya, Bapak Ibu. Yang selanjutnya dari Bapak Wijana, bagaimana kita cek berapa lama sistem review di sebuah jurnal? Di sini akan ada rekan saya yang akan membantu menjawab, Mas Ari. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hanifah. Saya mencoba membantu menjawab dari pertanyaan Pak Wijana ya. Untuk publish di beberapa jurnal itu berbeda-beda Pak waktunya. Nah, kita untuk cara simpelnya kita lihat di dokumen eh, publisher tersebut, jurnal tersebut. Nanti di situ ada keterangan mulai dari submit, terus kalau ada revisi juga ada, sampai publish itu ada keterangannya semua. Seperti ini Pak. Nah, ini contoh dari publisher MDBA. Nah, kita buka salah satu dokumennya, itu ada keterangan dari submit revisi sama asepnya. Nah, itu setiap jurnal berbeda-beda untuk lamanya tiap-tiap tahapan. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin ada yang ditambahkan untuk pertanyaan lain, Pak Wijana? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut di pertanyaan kedua dari Bapak atau Ibu, maaf, Babul Ulum. Bagaimana cara menambahkan komentar atau catatan pada footnote dengan Mendeley? Oke, untuk menambahkan kita coba, Pak. Oke. Nah, untuk menambahkan catatan kaki, kita pergi ke reference terlebih dahulu. Oke, sebentar. Nah, misal kita ingin mengutip kalimat ini, Pak. Kita copy dulu kalimatnya. Oke. Kita pastekan di paper Bapak. Kemudian sebelum tanda titik, kita insert citation, go to Mendeley. Nah, untuk artikel yang kita copy tadi udah otomatis diblok dengan warna biru, tinggal kita cite. Nah, untuk mengganti stylenya, kita tinggal pilih yang sesuai dengan apa yang diinginkan dari jurnal tersebut. Sering diminta apa, Pak? Yang 7. Gimana, Pak? Yang sering diminta apa? Itu Nomornya. untuk stylenya gitu berbeda-beda, Pak. Tinggal Iya, benar. kita ikuti aja. Untuk yang umum, kita pakai yang ini, Pak. Iya, benar. Apa 7 edition. Seperti itu. Ya, baik dari Bapak atau Ibu Babul Ulum, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditambahkan lagi pertanyaannya? Ada yang mau ditanyakan lagi?
Tidak, ya. Sedikit menambahkan, jadi jika kita menggunakan Mendeley Desktop, nanti sudah secara otomatis kita bisa mengubah style seperti yang dikatakan Mas Ari tadi. Kita bisa mengubah stylenya itu secara langsung gitu, Ibu. Jadi sekali klik sudah dapat berubah stylenya semuanya. Entah itu footnote, entah itu APA, entah itu IEEE, seperti itu. Lalu untuk saya lanjut pertanyaan selanjutnya, atau apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Oke. Saya lanjut, nggih, Bapak Ibu. Iya, halo, permisi Iya, Mbak. iya Boleh Ibu. Mbak nanya? Iya, Boleh, silakan saya Ibu. Silvi. Ya, mau bertanya tentang ada nggak list Scopus jurnal Scopus yang agak kemungkinan bisa ditembus oleh kami ini gitu untuk di bidang pendidikan dasar. Ada nggak listnya? Ya, karena saya udah coba beberapa jurnal, saya coba sepemahaman saya dan juga hasil belajar di reject terus 5 kali saya masukin 5 kelima-limanya di reject. Dimohon ada nggak list ya Scopus nih yang bisa ditembus gitu. Terima kasih. Iya Ibu, untuk list dari beberapa camp baru kita kumpulkan ya Ibu yang sudah tembus di beberapa jurnal mana saja. Mungkin jika Ibu punya Scopus lisensi ataupun Ibu mau mencari kira-kira gimana bisa tembus atau tidaknya, Ibu bisa kayak dilihat atau direng-reng dulu dari Simago, semisal Ibu sudah tahu jurnal tujuannya kemana. Nah, nanti kita bisa lihat dari track recordnya. Nah, untuk dari kelima jurnal Ibu yang di reject, apakah ada catatan khusus atau bagaimana Ibu? Sebelumnya. Iya izin Mbak. Ada yang pertama dari education ada 3 kali lah review. Habis dah harap-harap cemas pula 3 kali review ternyata yang keempat di rejectnya juga. Jadi sorry I regret to say that you are free to submit to another journal bla 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 gitu. Jadi kayak gitulah nasinya. Jadi kalau boleh nggak minta list apa yang pernah diterbitkan oleh teman-teman yang dari Rumah Scopus nih ke jurnal itu loh yang bisa untuk orang pendidikan dasar gitu. Mohon dibantu gitu. Iya Ibu, nanti jika kita sudah mendapatkan listnya mungkin akan kita bagi ya Ibu. Untuk saat ini baru kita kumpulkan dari beberapa subjek area juga. Seperti itu Ibu. Kalau untuk saat ini mungkin eh, bisa kita sarankan dilihat lagi lebih rinci di author guideline-nya seperti itu. Atau Mas Yuldan mau menambahkan silahkan Mas. Oke Bu, jadi itu memang kita ada banyak yang bergabung di Rumah Scopus dari berbagai bidang. Nah, kami juga untuk membuat list jurnal itu harus kita cek lagi. Harus kita cek kembali apakah dia masih terindeks ke Scopus atau tidak. Jadi nanti akan lebih baik kalau Bapak Ibu langsung cross check kembali pada Scopus. Nah, jadi real time apa yang terjadi saat ini, apakah dia masih terindeks atau tidak, itu akan lebih eh, masih apa bagus nantinya Bapak Ibu. Tapi kalau list itu kami juga tidak berani memberikan karena memberikan list itu nantinya akan menjadi saran tujuan jurnal. Nah, saran tujuan jurnal itu memang kami hindari karena gerakan jurnal di Scopus itu cukup radikal. Jadi banyak masalah yang nantinya dari aspek-aspek tertentu di jurnal itu tidak kita bisa identifikasi, nanti Bapak Ibu malah akan discontinue. Tapi kebanyakan dari jurnal-jurnal itu saya hanya bisa menyebutkan publishernya. Jadi dari publisher-publisher itu yang kita rasa itu cukup konsisten. Mereka tetap bisa stay di Scopus, tidak discontinue. Itu adalah publisher Taylor and Francis, kemudian ada Elsevier, salah satunya ada juga di Sage, itu banyak juga di sana. Selanjutnya ada publisher Emerald, tapi Emerald itu cukup tinggi biayanya nanti.
Itu adalah beberapa publisher yang sering menerbitkan artikel dari kita. Banyaknya peserta yang terbit di publisher-publisher tersebut. Nah, itu sebenarnya memang banyak dan kita harus lebih teliti dalam melihat and scope-nya. Karena kecocokan scope itu juga menjadi komponen yang paling utama, yang paling penting untuk kita bisa masuk diterbitkan dalam jurnal tersebut. Nah, itu yang perlu kita tekankan, Ibu. Seperti itu, Ibu. Nah, nanti mungkin ini kan dalam jangka waktu kita mulai merinci atau merangkum list jurnal itu dari tahun tahun kemarin, baru tahun kemarin. Jadi kita harus lihat lagi 1 tahun, lihat 1 tahun bagaimana perkembangan di jurnal tersebut. Nanti mungkin setelah itu baru kita bisa ambil atau arahkan kepada peserta. Jadi tenggat waktu ini setahun kita lihat bagaimana progres apa namanya proses dari jurnal tersebut. Apakah mereka tiba-tiba discontinue? Nah, itu kita yang sangat takutkan karena Bapak Ibu akan sangat rugi kalau jurnal tersebut discontinue pada saat Bapak Ibu terbit di jurnal di sana. Seperti itu. Seperti itu, Bu. Ya, makasih Pak. Berarti belum Mohon ada ya sama-sama. listnya yang Mohon belum tanya, bisa di-share. mohon tanya Apa? Bu, Nah, Ibu, Bu Hanifa, mohon tanya, Ya, ya, gimana Bapak? mohon tanya. Eh, paper saya itu kan sudah terbit Sore Bu, di Bu cari siapa? jurnal saya Agung dari UNER. Ya, Paper saya kan sudah terbit di UNES, di Law Reform. Nah, tapi pengindekan Scopusnya belum ada gitu. Saya email jurnalnya berapa lama untuk pengindekan Scopus. Jurnalnya sendiri sudah Scopus Q3 gitu. Tapi waktu terbit belum ada indeksnya. Nah, itu kira-kira berapa lama, Bu? Atau apa yang harus saya lakukan supaya cepat terindeks Scopus? Ya, oke. Terima kasih. silakan Mas Wildan. Iya. Pertanyaan Oke, Bapak akan dijawab Mas Wildan, nggih, Bapak. saya izin menjawab, Bapak. Nah, Ya, itu monggo. nanti adalah penanganan dari jurnal. Jadi masa tentang indexing ke Scopus itu kaitannya nanti dengan jurnal. Memang kita hanya bisa menanyakan ke pihak jurnal. Jadi nanti Bapak tenggat waktu yang biasanya rata-rata ya Pak, rata-rata setelah terbit indeksasi ke Scopus itu 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan rata-ratanya. Jadi Iya. tapi setiap jurnal punya ketentuan masing-masing. Mereka punya mungkin dalam proses ini nunggu isu selanjutnya. Jadi dua isu yang dilaporkan ke Scopus untuk diindekkan. Nah, itu juga berbeda lagi nantinya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat dulu. Misal dalam isu yang terakhir atau 2 sampai 3 isu yang sudah terbit, apakah sudah muncul dalam Scopus atau belum? Di Scopusnya, di Scopus Content Coverage. Apakah dia sudah terindeks di sana? Nah, kalau sudah, nanti bisa kita estimasi waktu. Estimasi waktu berapa lama? Oh, misal isu 1 itu terbit di bulan Januari. Nah, terus Bapak Ibu cek di Scopus, oh ternyata isu 1 itu ah, sudah muncul dan di sana ada tanggalnya, ada waktu masuknya, itu kapan, itu nanti bisa kita estimasi waktu saja. Seperti itu, Pak. Jadi kita tidak bisa nge-push ke Scopus juga. Nah, itu Iya. dari pihak jurnal yang melaporkan bagaimana kita Iya. publishannya itu di indeks di Scopus. Iya, jurnalnya sudah saya email saya 10 hari lalu, tapi belum dijawab juga gitu. Nah, Iya. itu yang perlu Iya. kita Ditunggu berarti Pak. iya, jadi Ditunggu. masih ada waktu lah Pak. Kita tunggu saja. Kita tunggu Iya, iya. dulu prosesnya karena pasti mereka juga ada hal yang perlu dipastikan dulu. Iya, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya. Selanjutnya
saya lanjut ke membaca pertanyaan selanjutnya ya, Bapak Ibu. Dari Bapak Saptopo. Bu Hanifah, bagaimana cara untuk memperoleh kembali buku panduan dari Rumah Scopus? Saya dulu pernah mendapat buku panduan dari Rumah Scopus, tapi saat saya cari ternyata tidak ada. Sebelumnya, mohon maaf, Bapak Saptopo berarti sudah pernah mengikuti kelas Scopus Camp ya, Pak? Yang offline gitu. Apakah Bapak Saptopo masih ada di Zoom ini? Oh, tidak ada. Masih, Mbak. Oh, ya, gimana Bapak? Saya itu pengen memiliki buku lagi, itu caranya gimana ya, Mbak? Wong, saya dulu pernah dapat tahun 2021 kalau nggak salah. Oh iya. Cuman buku saya itu ketelingsut. Untuk tahun ini buku dalam bentuk buku ya Pak. Maksudnya apa namanya? Fisik buku gitu ya Pak. Nah, itu baru proses pencetakan, Yeah. Bapak. Ya. Nanti Oh ya. mungkin iya, Bapak. Mungkin kalau semisal Bapak ingin mengulang lagi materi, Bapak sudah mendapatkan record materi sebelumnya mungkin di Scopus Camp. Nah, itu mungkin dari itu dulu Pak. Jika nanti sudah ada buku hasil cetakan, mungkin nanti akan saya bilangkan ke admin untuk menginfokan gitu. Seperti itu, Bapak. Ya, kalau nggak nanti saya main ke rumah Scopus juga nggak terlalu jauh kok dari tempat Oh, saya. iya, Untuk baik saya Bapak. apa namanya mengganti cetaknya di situ gitu. Oh iya, iya, Nggih, Bapak. Silahkan jika ingin main ke Joglo Jadi seperti itu. ini sedang proses cetak ulang, gitu. Artinya akan ada gitu. Nanti kan saya dapat Ya. kabarnya. Nah, jawab Mas Wildan, Bapak. Oke, matur nuwun. Iya Pak, nah ini mohon maaf, kami belum menemukan percetakan yang sesuai karena Iya. di buku tersebut banyak sekali teknis. Teknis tersebut kalau cetakannya kurang bagus, itu nanti tidak terlihat dan kurang maksimal. Jadi kita masih masih dalam proses pencarian ini untuk percetakannya. Ya, Seperti itu. siap Mas Yudan. Kita dulu tuh Siap, nanti kita akan ketemu di balik lagi Hotel Pak. Gaya kalau nggak salah. Oke, Oke, Dun. Iya, sama-sama Bapak. Pak. Untuk selanjutnya dari Bapak Henry. Setelah mengikuti webinar Rumah Scopus, kami mencoba mempublikasikan artikel ke jurnal Scopus Q1, namun masalahnya kami disuruh mencari reviewer dari luar Indonesia. Sudah di email, tapi belum dapat balasannya. Apa solusinya? Mungkin pertanyaan dari Pak Henry bisa dijawab oleh Mas Wildan. Selanjutnya, Mas Wildan, Iya. silahkan. Baik, ini memang jadi kendala kendala bersama nih. Banyak banyak jurnal yang juga meminta untuk memberikan reviewer. Tapi kadang kita tidak punya akses atau kolega yang sesuai dengan permintaan dari jurnal. Jadi akan lebih mudah kalau kita tergabung dalam satu komunitas yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, ini yang kita harapkan dari yang kita tuju tuju dari Rumah Scopus. Rumah Scopus ini nantinya tidak hanya sebagai lembaga pelatihan untuk penulisan artikel, tapi tujuannya adalah untuk memberikan akses kolaborasi atau pengembangan dalam dunia artikel. Nah, banyak dari apa namanya peserta yang ada di Scopus di Rumah Scopus itu juga punya beberapa kolega ataupun akses ke sana. Jadi dari pengalaman kami dalam kurun waktu 4 tahun kami berdiri itu akan lebih mudah kalau kita nanti punya kenalan atau salah satunya ya dengan bergabung di komunitas yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, di sini kami tujuan dari Rumah Scopus adalah kolaborasi yang kita tekankan, tidak hanya kita bisa menulis paper, tapi kita juga punya komunitas yang terus berkembang. Nantinya Bapak Ibu bisa mencari reviewer yang ada di Rumah Scopus juga. Nah, nanti kami juga ada beberapa peserta yang mengajar di luar negeri. Nanti Bapak Ibu bisa kita bantu untuk mencarikan reviewer yang ada. Dan Pak Jo juga dulu
juga mengajar di Malaysia, kadang banyak juga. Salah satunya adalah kolega-kolega Pak Jo yang bisa menjadi reviewer untuk yang luar negeri ya. Kok reviewer yang luar negeri itu bisa kita kontak kembali seperti itu. Jadi memang kalau kita mengontak yang reviewer yang ada di luar tanpa mengenal ataupun tanpa akses ke sana juga biasanya akan diabaikan. Jadi agak sulit kita untuk mencari dan memenuhi kebutuhan reviewer dari pihak jurnal. Seperti itu, Bapak. Ya, baik Mas, karena diminta sampai 5 loh. Iya, banyak, Pak. Minimal ada 3. Sekarang 3. 3, minimal 3. Terus sekarang ada 5. Nah, itu semakin tambah, semakin berini. Ataupun Bapak Ibu kalau misal ingin nanti kalau yang Bapak Ibu mungkin bisa mencoba itu orang-orang yang sudah menerbitkan artikel di sana. Nah, itu nantinya mereka akan lebih lebih apa ya? Bisa lebih terbuka lah, Pak. Mereka akan bisa menerima. Nah, itu salah satu cara yang mungkin bisa kita coba dulu dari Baik. jurnal tersebut. Bapak Ibu cari orang yang sudah menerbitkan di sana, kita kontak, itu biasanya akan lebih terbuka. Tapi kalau yang Mas, sudah di internet, apa namanya, itu akan susah karena mereka juga banyak kepentingannya. baik Mas. Gitu. Ada Baik, mungkin jadi pertimbangan ya pengalamannya Rumah Scopus. Bisa ndak kita minta langsung dari adminnya yang punya jurnal itu gitu? adminnya yang punya jurnal. Ya, kan sering korespondensi dengan Oke. kita kan? Nah, mm-mm. Berarti editor dari jurnal tersebut yang Bapak maksudkan, gitu. Iya. Ah, biasanya nanti minta yang di luar dari pihak jurnal. Oh, oke. Jadi memang untuk salah satunya cara untuk mempercepat proses review, jurnal akan mencari reviewer eksternal di luar dari editorial yang tergabung dalam jurnal tersebut. Nah, Oke. jadinya nanti tetap kebanyakan ya, Pak. Jadi kalau kasusnya mungkin di jurnal Bapak nanti berbeda, itu juga bisa dicoba. Tapi kebanyakan jurnal tersebut mereka akan mencari yang di luar dari editorial tim jurnal tersebut. Karena memang terkendalanya hanya di situ. Iya, Kita Pak. udah Jadi email sudah sekian sulit. banyak orang, nggak dibalas-balas gitu. Iya, iya. Nah, nanti itulah Pak. Jadi perlu kita gali kembali. Salah satunya ya itu kita kembangkan komunitas yang punya tujuan yang sama dan mungkin membuat jaringan untuk bisa kita meningkatkan publikasi di Indonesia ini. Itu nanti Oke. itu adalah tujuan dari Rumah Scopus salah satunya. Nah, mungkin nanti kita bisa bantu untuk akses Bapak Ibu bisa mencari reviewer dari luar negeri. Baik, terima kasih, Mbak, Mas. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Bapak. Saya lanjut di pertanyaan selanjutnya. Boleh minta nomor Bu Biwi? Mohon maaf sebelumnya ini Ibu Irta ya. Mungkin karena kita dari salah satu tim dari Pak Jo, mungkin Ibu nanti bisa izin dulu ke Pak Jo-nya untuk nomor pribadinya Mbak Biwi seperti itu, Ibu. Lalu selanjutnya saya lanjut, nggih, Bapak Ibu, dari Ibu Yati Darmayati. Assalamualaikum, izin bertanya, jika selain kita memasukkan referensi Q1 atau Q2, tapi kita juga butuh memasukkan dari data institusi. Bolehkah? Nah, kembali seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Wildan, untuk referensi sendiri dari Scopus 80%, 20% boleh dari referensi yang lain. Salah satunya mungkin jika Bapak Ibu menemukan salah satu jurnal nasional atau data dari institut ya, itu boleh dimasukkan. Hanya saja porsi mereka di manuskrip Bapak Ibu hanya 20%-nya saja. Nah, jika itu benar-benar harus dimasukkan dalam manuskripnya Bapak Ibu seperti itu. Bagaimana Ibu Yeti? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau penjelasan saya kurang jelas?
Ibu Yeti. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih, sudah cukup. Just for Iya, baik. confirmation. Takutnya saya masih ragu tadi. Terima kasih Oh, iya. banyak. Baik, Ibu. Untuk selanjutnya dari Ibu Jaina. Mohon materinya dibagikan. Oh ya, nanti tadi waktu pembukaan Mas Andian sudah menyampaikan bahwa Zoom ini di-record, Ibu nanti akan kita bagikan atau Mas Andian bagikan di emailnya Ibu, Bapak semuanya, seperti itu. Untuk selanjutnya, mending ikut dari Bapak Ardi. Mending ikut aja camp di Rumah Scopus guna memperbaiki teknik. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Ardi, agar Bapak Ibu lebih paham dan mungkin bisa lebih fokus gitu ya, 3 hari di sini dengan data yang sudah Bapak Ibu miliki seperti itu. Harapannya kita bisa submit di hari ketiga. Mungkin sarannya dari Bapak Ardi boleh dipraktekkan atau kita buktikan seperti itu. Dari selanjutnya dari Bapak Samonoy. Bapak Ibu admin tolong bagikan link record minggu lalu tanggal 13. Mungkin boleh nanti saya sampaikan kepada admin yang Mas Andian ataupun admin grup. Nanti mungkin akan kita sampaikan untuk record minggu lalu ya Bapak. Untuk selanjutnya dari Zangki. Bapak Zangki. Kalau misalkan reviewernya kita ambil dari daftar referensi yang kita pakai, apakah memungkinkan karena di artikel biasanya mencantumkan corresponding author. Terima kasih. Untuk reviewer kita ambil dari referensi yang kita pakai. Mungkin jika kita ingin mengambil reviewer seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Wildan, kita juga harus ada izinnya terlebih dahulu, gitu Bapak. Jadi mungkin nanti di sana kalau semisal ingin memasukkan dari pihak dari referensi yang kita pakai atau mungkin dari jurnal yang kita tuju, kita juga harus kontak dulu ke editor jurnalnya dulu, ACC atau tidaknya seperti itu. Untuk corresponding author biasanya dari author tersebut yang bisa berhubungan langsung dengan editor, yang selalu cek email, yang selalu selalu ngecek email seperti itu. Tidak harus author pertama, mungkin author kedua juga bisa menjadi corresponding seperti itu. Dari Bapak Zangki atau Zanki, ada yang ditanyakan atau kurang jelas atau saya terlalu belibet mungkin? Ya, Tidak ada. terima kasih ya. Saya Zanki, Mbak. Oh iya, baik Bapak, sudah jelas atau ada yang perlu saya ulang? Ya, saya itu tadi mencoba untuk menghubungkan dengan pertanyaan yang barusan terkait dengan masalah biasanya kan memasukkan reviewer yang dimintakan dari saran dari kita gitu kan ya. Nah, itu biasanya itu saya pernah itu nggak tahu boleh atau tidak sebetulnya karena waktu itu pikiran sudah buntu saya masukkan dari mana ya yang di luar Indonesia gitu. Akhirnya di artikel yang saya tulis itu kan ada referensinya. Nah, di referensi itu kan ada beberapa corresponding author yang ada di situ. Pikir saya ketika mereka dimasukkan di dalam di dalam reviewer itu, pikir saya itu nggak masalah lah. Mungkin mereka senang akhirnya saya input aja. Sehingga untuk memenuhi itu permintaan untuk memenuhi syarat. Selain itu kan mereka artikelnya juga saya cite gitu. Jadi pikir saya nggak masalah, tapi saya nggak tahu secara etika gimana. Memang ini untuk secara etika itu perlu kita kontak dulu aja Pak. Kontak, kirimkan email permintaan, biasanya gitu aja. Nanti kalau tanggapannya mungkin sulit menanggapi ya, itu cara nakal yang kita lakukan. Tapi nggak ada permasalahan. Cara ini hanya kita perlu kontak aja. Misal kayak tadi Bapak punya Pak untuk mencari salah satu cara nakalnya ya ini bisa kita coba. Baik, Nggak Mas. mungkin di juga. Paling jadi
di reviewnya lama. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Karena Oh perlu gitu. di ini, jurnal juga akan melihat melihat track record dari reviewer yang Bapak Ibu cantumkan atau kirimkan calon reviewer dari jurnal tersebut. Biasanya nanti akan diacak kembali, tidak langsung itu akan menjadi reviewer dari artikel Bapak Ibu, tapi mungkin akan dikombinasi dari usulan-usulan submitter yang lain. Nah, itu nanti diacak lagi oleh jurnal, baru ditentukan nantinya. Polanya nanti seperti itu biasanya. Oh iya, iya, terima kasih Oke, informasinya. terima Nanti kasih ke juga Pak depan Zanki. saya kontak juga. Iya. Baik, masih adakah yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Nah, Iya, sudah. Oke. oke, Bapak Ibu ada Jika yang ingin bertanya? Nah, ini mumpung kita masih ada waktu nih Bapak Ibu. Apa saja yang ingin kita tanyakan? Mungkin saya ya, mohon maaf saya ini baru baru pertama ikut. Hmm. sharing session. Iya, iya saya baru pertama ikut sharing session. Tadi saya sempat mendengar bahwa mohon maaf kameranya saya matikan, jaringannya kurang bagus. Eh, saya dari Ambon. Eh, Tadi sempat saya dengar bahwa pilih jurnal artikel kalau bisa eh, yang tidak dis, kena discontinue itu. Itu maksudnya kayak gimana ya? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, oke, baik, saya akan menjelaskan Bapak. Ibu. Oke, Ibu, tentang jurnal discontinue itu adalah jurnal yang tidak terindeks lagi di Scopus. Jadi, Scopus itu adalah indexing jurnal. Dia membuat satu klasifikasi. Nah, itu klasifikasi sendiri. Jadi, jurnal-jurnal yang bagus, apa namanya, yang memenuhi standar dari Scopus, nantinya akan dimasukkan pada indexing tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, misal mereka Scopus juga selalu mengecek setiap terbitan dari jurnal tersebut. Kalau tidak memenuhi standar mereka atau ada kesalahan yang dibuat oleh jurnal, nantinya jurnal itu akan dikeluarkan dari indexing. Nah, dikeluarkan dari indexing itu istilah yang disebutkan oleh Scopus adalah discontinue. Nah, discontinue nanti jurnal tersebut bisa kembali lagi terindeks ke Scopus dan aktif lagi di Scopus nanti tergantung dari bagaimana kualitas jurnal tersebut. Seperti itu, Ibu. Baik, baik Mas Wildan. Cuma kan Ya, Bu. kadang-kadang kan kita belum tahu begitu apakah dia ini tergolong jurnal discontinue apa tidak. Kira-kira apa yang bisa menjadikan sehingga kita bisa tahu bahwa ini jurnal ini memang dia sudah discontinue dan tidak layak untuk dimasukkan artikel begitu. Oke, saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Biar nanti Ya, kita tunjukkan bagaimana apa namanya dari jurnal tersebut apakah dia terindeks Scopus atau tidak. Nah, ini dari source. Nanti Bapak Ibu bisa langsung cek di Scopus. Ini kalau tidak berbayar juga bisa untuk melihat bagaimana pola jurnal masih terindeks atau tidak, sudah discontinue atau tidak. Nah, ini ya Bapak Ibu kita kerucutkan di topik education saja. Kita lihat nih dari sini. Jadi cukup mudah untuk mengenali jurnal-jurnal yang discontinue. Seperti ini kita lihat. Nah, nanti akan ada tulisan sini Bapak Ibu di bawahnya. Coverage discontinue in Scopus. Nah, ini sudah tidak terindeks lagi di Scopus. Jadi statusnya hanya jurnal internasional biasa. Seperti itu. Nah,
terus ini ada satu kasus lagi. Kadang kuatir tidak juga membuat jurnal aman. Nah, ini ada satu kasus tentang jurnal yang dia di Q1, tapi bisa juga langsung discontinue tanpa ada turun, tanpa turun dulu, tapi langsung di discontinue. Bukan ini. Bukan ini juga. Bukan itu. Bentar, saya lupa nama jurnalnya. Dia di Q1 soalnya, Bu. Q1. Motivation Science, bukan. Oh, sudah nggak ada nih. Terus. Nah, ini kita apa namanya? Bagaimana source detail dari jurnal, source detailnya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nanti coverage years-nya ini harus kita lihat juga. Kalau bisa sampai 2024. Coverage years-nya perlu kita lihat. Di sini ada discontinue atau tidak. Yang tadi kan ada di bawahnya. Discontinue from Scopus. Nah, ini nanti perlu kita lihat. Dia masih teridak atau tidak. Seperti itu. Seperti itu, Ibu. Berarti kalau posisinya sampai 2024 berarti itu jurnal tersebut dikategorikan aman ya? Atau gimana? Aman, aman Ibu. Masih bisa terindeks. Aman. Jadi aman itu kategorinya. Masih Kalau bisa update-nya terindeks di masih Scopus. 2023, Pak. Nah, perlu kita lihat kalau misal Bapak jurnalnya masih menuliskan di statusnya itu 2023, nanti Bapak Ibu lihat di bagian coverage years-nya. Content coverage. Apakah sudah terindeks atau belum terbitan di tahun 2024? Kemudian dicek kembali pada website jurnalnya. Website jurnal tersebut apakah dia sudah menerbitkan artikel atau belum. Nah, kalau biasanya mereka belum menerbitkan artikel di tahun ini, juga status indexingnya akan belum terupdate. Jadi belum masuk ke 2024. Tapi kalau sudah menerbitkan, belum belum juga muncul update status dari jurnal tersebut, nanti itu yang harus kita pertanyakan. Begitu, Bapak Ibu. Nah, ini Izin bertanya, ada Mas. lagi ini dari, ya, Ibu. Kak, apakah ada cara untuk menghindari kalau misal untuk menghindari discontinue? Oke, cara untuk menghindari discontinue, kita harus lihat bagaimana terbitan dari jurnal tersebut. Nah, ini hanya bisa mengidentifikasi jurnal yang buruk ya Bapak Ibu, yang kita anggap sebagai uh, arahnya akan discontinue. Nah, kita salah satunya adalah melihat terbitan dari jurnal tersebut. Dari terbitan setiap tahunnya tidak ada kenaikan yang sangat signifikan. Dari contohnya, misal di tahun 2023 menerbitkan hanya 20 artikel, tapi di tahun 2004 ini sudah menerbitkan sampai 800.
Nah, itu perbandingan dari tahun ke tahun, kalau ada kenaikan yang signifikan, nanti itu ditakutkan adalah jurnal yang predator. Jadi kemungkinan untuk discontinue itu besar. Selanjutnya adalah melihat dari tingkat citasinya. Nah, tingkat citasinya bisa dilihat dari bagian ini, Bapak Ibu. Di sini, set score itu kalau mereka naik, oh sebentar, saya share screen dulu ya. Oke, saya share screen. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi jurnal yang bagus itu nantinya akan mempertahankan jumlah set score-nya tidak turun. Nah, set score itu apa? Yaitu jumlah citasi dibagi dari dokumen yang diterbitkan. Nah, itu yang selalu diharapkan bisa stabil ataupun meningkat. Nah, di sini kan kita lihat, nah dalam prosesnya itu cukup tinggi citasinya, tapi tidak mengurangi juga jumlah dari citasi tersebut. Nah, tidak sampai minus lah, Bu. Jadi jumlah jumlah citasi dengan jumlah dokumen itu tidak berbanding terbalik. Kalau bisa lebih lebih tinggi jumlah citasinya. Jadi kita bisa identifikasi bahwa terbitan dari jurnal tersebut kualitasnya itu bagus seperti itu. Mas, mohon maaf Mas. Ini kan Baik, Pak. saya masih lanjut ya. Yang tadi dulu bisa diperlihatkan yang tadi itu. Oke, oke. Mohon maaf. Nah ini. Jadi dari sini CT skornya ini kan di 2023 16,5 dan 2024 pertengahan 5,5. Artinya bahwa jurnal ini bisa dikategorikan aman ya, karena ini baru pertengahan tahun dia hanya mencapai 5,5. Betul. Jadi jumlah tahun ke tahun ini juga masih live kan. Last update 5 Juni. Nah, itu kemungkinan naiknya juga masih tinggi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dari tahun ke tahun yang sebelumnya. 2022. Nah, ini ada 12. Kemudian di tahun 2023 dia naik jadi 16. Terus tahun sebelumnya. Itu kan rata-rata set score itu harus lebih tinggi lah, di atas 4 minimal. Oh, siap. Jadi untuk Bapak Ibu biar merasa aman, trusted jurnal tersebut, dia juga harus punya kualitas yang bagus kan Bapak Ibu. Jadi nanti harus kita lihat set score-nya. Seperti itu. Baik, Mas Wildan, terima kasih. Sama-sama Ibu. Mas izin bertanya, kalau misalkan ada sedikit penurunan di side score di setiap tahunnya, apakah tidak bermasalah? Oh, itu enggak jadi masalah, Bu. Penurunan, tapi tidak terlalu signifikan. Misal sampai anjlok sekali itu enggak. Nah, itu biasanya kalau sampai minus, set skornya itu di bawah, lebih besar jumlah dokumen daripada citasi, itu yang jadi pertanyaan kita, yang harus kita hindari dulu. Nah, itu. Tapi kalau misal dari tahun ke tahun, misal tidak ada peningkatan atau menurun sedikit, asal set skornya jumlahnya masih di atas 4 itu juga masih relatif bagus, Bu. Gitu. Begitu, Ibu. Baik, Nah, ini terima ada Ibu Dewi. Ya, sama-sama Ibu. Ibu Dewi Kusumaningsih. Salam, Mas Wildan dan Tim Soyo. Ikut camp paling dekat waktunya. Nah, ini ada camp Solo, Bapak Ibu. Kalau mau bergabung nanti dari Ibu Dewi Kusumaningsih di Solo. Nanti akan ada camp tanggal 28 dan sampai dengan 30 Juni. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Mas Hendian. Iya, betul. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan, Mbak Hanifah. Baik, Mas Wildan, mungkin karena waktunya sudah menunjukkan pukul 5 lebih, mungkin sesi sharing session pada sore hari ini kita sudahi. Kita akan bertemu di sharing session selanjutnya. Dari saya dan tim, saya Mas Wildan, Mbak Biwi, dan Mas Ari, mohon maaf jika ada salah-salah kata
atau saat menjelaskan kurang ada kata-kata yang jelas atau belibet seperti itu. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Handian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di sharing session selanjutnya. Mas Handian, saya kembalikan Mas. Terima kasih Mbak Hanifah, Mas Wildan, Mas Ari, Mbak Biwi sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti sharing session sore hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita belum bisa berdiskusi lebih lama lagi. Namun tidak perlu khawatir, untuk setiap hari Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan webinar sharing session dan diskusi seperti ini lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab atau ingin lebih diskusi lebih banyak lagi, bisa langsung gabung ke webinar hari Kamis minggu depan dan datang lebih awal. Atau jika ingin lebih banyak lagi berdiskusi dengan trainer dari Rumah Scopus sehingga bisa lebih cepat lagi dalam menulis paper, Bapak Ibu bisa mengikuti program Rumah Scopus selanjutnya, yaitu kelas online atau camp. Saya jelaskan secara singkat. Untuk camp, program camp berlangsung selama 3 hari dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus dengan target minimal bisa submit 1 paper ke Scopus. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, e-materi, cek plagiasi, sertifikat, penginapan khusus camp ya, dan konsumsi selama 3 hari serta fasilitas lainnya yang ada di Basecamp Rumah Scopus. Hanya dengan membawa hasil riset dan laptop saja, dalam 3 hari Bapak Ibu akan kami dampingi untuk membuat minimal 1 paper dan langsung submit ke Scopus. Selanjutnya, setelah mengikuti camp, Bapak Ibu akan kami dampingi secara online selama 1 tahun ke depan melalui WA dan Zoom di tiap minggunya. Dengan begitu, Bapak Ibu akan kami dampingi total sampai 1 tahun tanpa jumlah batasan paper. Bisa membuat 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk jadwal paling dekat ada di tanggal 21 Juni atau besok pagi di Basecamp Yogyakarta. Selanjutnya di tanggal 28 ada di Jakarta dan di Solo. Kemudian ada juga yang ada di Yogyakarta. Jadi untuk tanggal 28 ada di Jakarta, Solo, dan Yogyakarta. Untuk minggu ini, camp yang terselenggara dari Rumah Scopus ada di Basecamp Yogyakarta. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk datang ke Jogja atau mengikuti camp, Bapak Ibu bisa mengikuti program kami yang kedua, yaitu pendampingan secara online atau kelas online. Program kelas online berlangsung selama 8 kali pertemuan dan akan kami dampingi secara intensif dengan target minimal bisa submit 1 paper di pertemuan ke-8. Dalam kelas online ini akan diajarkan metode cerdik dari Rumah Scopus, dari menetapkan judul, mencari referensi terbaik, sampai dengan persiapan submit paper. Selain webinar sebanyak 8 kali, Bapak Ibu juga akan mendapatkan 13 video materi dari Rumah Scopus. Semua video dapat Bapak Ibu akses selamanya dan ditonton berulang-ulang. Jadi misalkan berhalangan hadir di salah satu webinar, maka Bapak Ibu bisa menonton video materi yang akan kami berikan supaya tidak ketinggalan dengan materi webinar selanjutnya. Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan semua video di kelas online dan mengikuti webinar dalam kelas online. Untuk pendampingan online, biaya investasi sebesar 1.875.000. Namun untuk yang mengikuti webinar pada sore hari ini sampai dengan hari Minggu akan mendapatkan diskon menjadi 999.000 saja menggunakan kode kupon 20 limited. Selanjutnya, untuk kelas online selanjutnya akan kami mulai pada tanggal 1 Juli 2024 untuk batch 2 atau kelas online yang sebelumnya sudah kami laksanakan full 40 peserta. Untuk batch ketiga sudah kami buka dari minggu kemarin sampai sekarang masih bisa untuk pendaftarannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas online masih kami buka untuk pendaftarannya. Selanjutnya untuk camp masih kami buka untuk besok pagi. Masih kami buka untuk yang di Jogja. Untuk Bapak Ibu yang di sekitar Jogja bisa langsung hadir
bisa langsung datang dan namun mendaftar dahulu melalui website atau nanti bisa langsung menghubungi saya via WA atau Mbak Natalie juga bisa. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai pendampingan online dan offline? Silakan. Mohon maaf Mas, mohon bisa diperjelas lagi. Mohon maaf tadi ada sinyalnya nggak bagus. Untuk kelas offline Mas yang tanggal 28 itu apa yang perlu dilengkapi untuk calon peserta? Dan apa pula fasilitas-fasilitas yang nantinya bisa didapatkan setelah dan selama pelatihan? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Untuk minggu depan, kayak minggu depan tanggal 28 Juni ada 3 jadwal atau 3 lokasi. Yang pertama ada di Jakarta, Solo, dan Yogyakarta. Saya jelaskan secara singkat. Pendampingan offline atau camp berlangsung selama 3 hari dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus dengan target minimal bisa submit 1 paper ke Scopus. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, kemudian e-materi, cek plagiasi, sertifikat, penginapan khusus camp di Jogja, dan konsumsi selama 3 hari, serta fasilitas lainnya yang ada di Basecamp Rumah Scopus Jogja. Hanya dengan membawa hasil riset paling sederhana biasanya skripsi bisa dibawa sebagai hasil riset, kemudian membawa laptop. Bapak Ibu akan kami dampingi untuk membuat minimal 1 paper dalam 3 hari dan langsung submit ke Scopus di hari ketiga. Selanjutnya, setelah mengikuti camp selama 3 hari, Bapak Ibu akan kami dampingi selama 1 tahun ke depan secara online melalui WA dan Zoom di tiap minggunya. Jadi setelah mengikuti 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, selanjutnya Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam grup khusus untuk peserta camp. Selanjutnya Bapak Ibu bisa berdiskusi di dalam grup, kemudian nanti untuk pendampingan Zoom-nya juga akan di-share di dalam grup tersebut. Selama 1 tahun ke depan, tanpa jumlah batasan paper, jika Bapak Ibu bisa menyelesaikan 1, 2, 3, 4, 5, nanti tetap akan kami dampingi semaksimal mungkin. Begitu. Kemudian untuk camp kami batasi hanya untuk 20 peserta saja dengan harapan supaya pendampingan bisa lebih optimal dan target 3 hari submit 1 paper bisa tercapai. Untuk biaya investasi mengikuti camp Rumah Scopus 4 juta rupiah. Khusus untuk yang di camp Rumah Scopus Jogja sudah termasuk dengan penginapan. Selain di Jogja, untuk tanggal 28 ada di Jakarta dan Solo belum termasuk dengan penginapan. Mungkin begitu Ibu, apakah ada pertanyaan yang mengenai Baik, camp berarti atau kalau untuk di Jakarta itu harga 4 juta tersebut tidak termasuk penginapan, tetapi harganya tetap sama gitu ya Mas ya? Betul Ibu, untuk penginapan khusus di basecamp kami di Jogja saja begitu Ibu. Sudah 4 juta sudah termasuk dengan penginapan gitu. Baik, baik. Baik, terima kasih banyak Mas. Mudah-mudahan bisa ikut yang di tanggal 28. Iya Ibu, ditunggu Ibu untuk daftarnya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu silakan. Kalau jadwal camp lagi di Bandung, rencana tanggal berapa, Mas? Baik Bapak Najib, terima kasih. Untuk sementara, untuk bulan Juni belum ada jadwal untuk di Bandung, camp Bandung. Namun untuk update jadwal selanjutnya nanti akan kami share di grup atau bisa juga Bapak update di rumahskopus.com di bagian camp. Untuk jadwalnya akan kami update setiap harinya Bapak. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Sama-sama Bapak.
Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu silakan sebelum saya tutup. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup webinar sore hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung dan masih stay sampai akhir. Saya Handian sebagai moderator, mohon maaf atas kata dan sikap yang kurang berkenan. Selamat sore, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Webinar saya tutup. Salam Q1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.